Similia similibus artinya dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yang sama pula. Serial hukum kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengajukan gugatan ke pengadilan terkait nasabah atau debitur yang kendaraannya ditarik paksa oleh debt collector. Mungkin Anda beranggapan karena tidak mengerti hukum sehingga hak-hak Anda tidak dapat lagi diperjuangkan di meja pengadilan. Atau mungkin juga Anda beranggapan untuk membayar pengacara akan sangat mahal dan tidak akan menang melawan perusahaan pembiayaan. Tidak. Sekali lagi tidak. Di video sebelumnya sudah dijelaskan jika kita bisa menang melawan perusahaan pembiayaan. Kalau masih ada anggapan itu, mari kita buang dulu sejenak. Kita selesaikan dulu video ini dan saya harap setelah Anda menyelesaikan video ini akan ada perubahan dalam pola pikir kita terkait menyelesaikan masalah hukum. Ibarat sebuah penyakit yang dapat memeriksa dan memberikan obat adalah dokter. Tetapi apakah semua penyakit kita harus ke dokter untuk berobat? Tentunya tidak. Tidak semua penyakit kita harus berobat ke dokter karena beberapa penyakit kita sudah tahu cara menyembuhkannya. Demikian juga dengan hukum, kita hanya butuh cara atau informasi tentang hukum sehingga kita dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Kita masuk pembahasan. Setelah debt collector menarik paksa kendaraan nasabah, pastinya nasabah bingung harus berbuat apa. Kebanyakan yang terjadi, perusahaan pembiayaan akan menyuruh Anda untuk segera melunasi seluruh cicilan dan denda. Sementara Anda sudah melakukan pembayaran 1 atau 2 tahun, bahkan beberapa bulan lagi Anda lunas. Karena hanya telat beberapa bulan dan belum jatuh tempo, Anda sudah dipaksa untuk melunasinya. Jadi dengan kata lain, perusahaan pembiayaan mencoba mengelabui Anda agar supaya Anda merasa sudah diberikan kesempatan untuk melunasi tapi Anda tidak bisa memenuhinya. Coba kita ulas satu persatu. Apapun dalil perusahaan pembiayaan, jika Anda ingin melanjutkan angsuran dan kendaraan Anda telah ditarik oleh debt collector, maka perbuatan itu jelas perbuatan melawan hukum. Tentunya untuk mengajukan gugatan, kita harus membutuhkan alat bukti. Yang pertama adalah surat, yaitu segala berkas-berkas yang diberikan perusahaan pembiayaan, dari surat perjanjian, surat pembayaran, atau berita acara. Yang kedua adalah saksi. Karena objek permasalahan kita adalah penarikan paksa kendaraan, maka saksi yang Anda siapkan adalah orang yang melihat secara langsung pada saat kejadian penarikan kendaraan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana kalau Anda sendirian pada saat kejadian? Anda dapat melakukan panggilan telepon atau video call dengan orang terdekat Anda. Arahkan kamera ke depan debt collector agar orang dalam telepon tersebut dapat melihat kejadiannya. Mengapa demikian? Anda membutuhkan saksi ketika di persidangan nanti. Tetapi sebelum masuk persidangan, langkah pertama yang Anda lakukan adalah mengirimkan somasi ke perusahaan pembiayaan sebanyak 3 kali. Surat somasi adalah surat peringatan. Isinya kronologis perkara yang Anda hadapi yang dibuat dari penandatanganan perjanjian hingga kejadian penarikan kendaraan tersebut. Nyatakan dalam surat somasi tersebut jika perusahaan pembiayaan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kirimkan sebanyak 3 kali. Biasanya surat ini meskipun jarang sekali ditanggapi, Anda akan tetap disuruh untuk melunasi keseluruhan cicilan maupun denda-denda. Langkah kedua, persiapkan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum Anda sesuai dengan di mana perjanjian dibuat dengan perusahaan pembiayaan. Ada jenis gugatan yang tidak memakan waktu yang lama, yaitu gugatan sederhana. Karena gugatan sederhana hanya memakan waktu paling lama 25 hari, sedari sidang pertama sampai dengan adanya putusan pengadilan. Tapi bagaimana kalau sekarang Anda ragu membuat gugatan? Anda juga tidak tahu bagaimana proses persidangan. Bermodalkan kronologis yang Anda buat tadi, itulah dasar membuat gugatan. Yang harus Anda ketahui, setiap pengadilan selalu menyediakan pengacara gratis. Datanglah ke pengadilan, cari namanya ruangan posbakum. Posbakum adalah pos bantuan hukum, pengacara yang disediakan oleh negara untuk membantu masyarakat. Di ruang posbakum
Anda akan dilayani, diberikan konsultasi hukum gratis. Bahkan jika Anda bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu, pengacara pos vakum tidak akan memungut sepeser pun uang Anda. Di luar itu semua, upaya yang Anda lakukan memperjuangkan kendaraan Anda sebetulnya juga berdampak bagi orang lain. Jika setiap nasabah melakukan perlawanan hukum kepada perusahaan pembiayaan, dari situlah timbul bentuk human relation yang akan berdampak kecemasan terhadap perusahaan pembiayaan yang semena-mena dengan nasabahnya. Orang berpikir menghadapinya akan susah, tapi kalau kita tidak memulai melakukan perlawanan hukum, perusahaan pembiayaan akan selalu menyimpang dalam melakukan usahanya. Agar tidak ketinggalan serial hukum selanjutnya, like, subscribe konten ini, dan jika Anda punya tema atau permasalahan hukum yang perlu dibahas, tuliskan di kolom komentar. Saya, Triwiono Susilo, akan segera menjawabnya. Terima kasih.